Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat kiriman cerita lagi tentang broken home dari salah satu member grup yang saya kelola, curhat cerita kehidupan. Oke, langsung aja saya bacakan ceritanya. Aku berasal dari keluarga yang bisa dibilang broken home, tapi mungkin belum tingkat akutnya. Dan rata-rata anak broken home itu pasti mengalami sesuatu yang buruk yang harus dia lawan. Dan itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Aku sadari kalau aku sekarang mungkin psikis aku sedang tidak baik-baik saja. Bayangin aja aku yang waktu itu masih SD harus melihat orang tua berkelahi karena masalah ekonomi dan lain-lain. Aku yang melihat itu hanya bisa nangis dan terus nangis, bahkan ketakutan. Ketakutan itu menjadi dendam dan trauma, di mana cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya, tapi aku malah dilukai dengan cinta pertamaku. Aku akui papa nggak suka ringan tangan. Dia jarang main fisik, tapi sikap dan perlakuannya membuat aku benci dan sangat benci. Bahkan sampai sekarang, di mana seorang ayah saat anaknya membutuhkan tuntunan dalam beribadah, di mana seorang ayah yang seharusnya peduli dengan anaknya. Aku akui dulu papa menjalani perannya, dan aku sangat bangga hal itu, walau dia belum bisa tuntun aku dalam beribadah. Tapi semakin aku dewasa, dia semakin jarang, tak peduli, bahkan kata-kata yang menyakiti terlontar dari perkataannya. Contohnya saat ini yang baru beberapa bulan kemarin aku baru daftar kuliah dan harus nyiapin berkas ini itu. Saat aku minta bantuan untuk nyiapin sebagian berkas malah marah-marah dan tak peduli. Bahkan saat aku lulus memasuki perguruan tinggi, papa malah menjatuhkan semangatku dengan kata-kata yang dilontarkannya. Sakit rasanya saat usaha susah payah tak dihargai. Tapi di luar sana, di depan keluarga besar, dia malah sok-sok mikirin aku kuliah. Serasa dia yang paling sibuk, orang lain dan keluarga lain yang melihat seakan papa aku peduli sangat dan sangat mengayomi anaknya padahal enggak sama. Sakit rasanya, mamaku yang harus kerja banting tulang menghidupi anak-anaknya untuk sekolah maupun biaya lainnya juga tak dihargai. Bahkan sering malah dikata-katain yang seharusnya seorang suami tidak mengatakan perkataan yang menyakitkan. Dituduh selingkuh, ini itulah. Aku sangat benci sama papa. Saking bencinya dulu aku sempat benci semua laki-laki karena aku menganggap semua laki-laki itu kayak gitu. Tapi aku teringat bahwa Nabi Muhammad tidak seperti itu, berarti nggak semuanya seperti itu. Trauma dan benci terhadap semua laki-laki itu udah tidak lagi. Tapi rasa takut untuk jatuh cinta dan memikirkan pernikahan itu sampai sekarang belum hilang, malah semakin takut dan takut. Terkadang aku juga harus pura-pura kuat dengan berbagai masalah yang aku hadapi dengan terus tersenyum dan tertawa. Tapi aku lelah juga. Tak jarang bunuh diri selalu berada dalam pikiranku dari usia 12 tahun sampai sekarang masuk 19 tahun. Keinginan bunuh diri itu selalu ada dan bertahan sampai sekarang. Dengan rasa ingin bunuh diri itu rasanya udah hebat bagiku. Aku nggak berani ceritakan masalah-masalah yang aku hadapi ke mama, karena aku tahu mama pasti banyak masalah juga yang ia pendam. Aku nggak mau nambah bebannya, tapi aku juga tersiksa dengan semua masalah ini, terutama rasa benci aku ke papa yang selalu membuat emosi. Saat ini aku udah mulai hijrah, tapi rasa benci itu masih bergelayut di hati tanpa enggan pergi. Sudah berapa kali aku coba memaafkan kesalahan papaku, tapi ia terus mengulangi dengan sikapnya dan perbuatannya. Dia abai akan kebutuhan anaknya, dia abai dengan istrinya yang mati-matian mencari nafkah buat keluarga. Aku tersiksa dengan rasa benci ini, sangat-sangat tersiksa. Rasanya aku ingin pulang ke pangkuan Allah, aku rindu untuk bercerita ke Allah, aku rasa tak mampu lewatin semuanya. Ini cerita yang kayaknya ada penjelasan cerita sebelumnya yang sempat saya bilang
eh, nggak kedua orang tua itu egois, ya bisa jadi ya bapaknya atau bisa jadi ibunya. Nah, ini salah satu contohnya yang bapaknya yang bermasalah. Nah, di sini juga nggak dijelasin kenapa bapaknya seperti ini, ya mungkin karena malu juga, dan syukur untuk narasumber ini ada keberanian untuk cerita ke saya dan diizinkan juga untuk bikin podcastnya. Itu udah cukup berat untuk menceritakan yang bisa dibilang aib keluarga gitu. Tapi ya memang orang yang broken home plus dia memendam sendiri masalahnya, dia butuh tempat untuk bercerita. Makanya saya bikin grup itu ya untuk membuat orang-orang yang sama dengan narasumber yang udah bercerita beberapa sebelumnya juga, ya untuk melepaskan sesak yang dia rasa gitu. Karena ya bawaannya kalau dipendam sendiri, ya itu ada bawaan buat bunuh diri, itu benar adanya. Karena memang beberapa saya lihat yang pernah cerita ke saya ataupun yang baik langsung ataupun enggak, ya ujung-ujungnya pengen bunuh diri aja bawaannya. Biasanya kan orang-orang yang lagi down gara-gara broken home itu dia pendam masalahnya sendiri, itu keimanannya juga turun karena nggak ada yang nyemangatin. Ya yang seharusnya orang tuanya nyemangatin, ini kan mamahnya lagi sibuk buat nafkahin, nah bapaknya juga kayak gitu, jadi dia siapa yang nguatin gitu. Diperparah kalau misalkan dia juga korban bully di sekolah, wah itu kacau banget. Jadi dia benar-benar bawaannya pengen bunuh diri aja. Jadi ya jangan heran, mungkin banyak bukan banyak sih, pernah kita tahu kejadian-kejadian bunuh diri di bawah umur itu, ya bisa jadi karena itu. Jangan disalahkan dia kenapa bunuh diri, ya kita harus lihat dulu kondisi keluarganya gimana, kondisi pergaulannya gimana. Itu pendapat pribadi saya aja, karena kan saya dapat langsung ceritanya dari si korban, si narasumber. Ya semoga buat teman-teman yang sedang mengalami masa sulit ini dapat melewatinya. Ya semoga keluarganya baik-baik saja dan punya banyak teman untuk saling nguatin. Saran saya ya sering ikut kajian, kalau ada kajian di tempat tinggalnya, barangkali mungkin dapat teman-teman baru di situ. Nah, buat teman-teman yang juga ingin berbagi kisah pengalaman hidupnya, ntar bisa kontak saya, ntar di kolom deskripsi saya cantumin kontak saya, kontak WA. Oke, sekian, terima kasih, semoga betah dan suka sama podcastnya walaupun singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.